tidak diakreditasi. Ini dari sisi definisi. Jadi ini sesuai dengan pasal 3.6. Ini definisi ya di standar 17.125. Nah, implementasinya ini mengimplementasikan pendekatan plan do check action, di mana ini siklusnya tidak berhenti, terus berputar. Jadi kalau Bapak Ibu implementasi ini harus mencerminkan ada plan-nya, ada do-nya, ada check-nya, ada action-nya. Gitu. Dan ini semua ini dalam rangka selalu memperbaiki, ya, selalu melakukan perbaikan-perbaikan. Jadi ini sebenarnya sama lah dengan semangat aparatur untuk selalu menjadi aparatur yang lebih baik, ya. Dan apalagi sekarang indikator-indikator aparatur pemerintah lebih ketat lagi begitu ya. Jadi implementasinya nanti diawali dengan harus melakukan perencanaan, lakukan pelaksanaan, melakukan cek, dan terakhir melakukan action atau tindakan-tindakan untuk memperbaiki dan meningkatkan. Nah, pasal-pasalnya memang tidak berurutan langsung nih kalau digabungkan dalam kelompok PDCA. Ya, begitu. Jadi nanti dari mana dulu kita harus mulai implementasi? Nah, itu pertanyaannya. Ngapain dulu? Nah, gitu kan. Apa persiapannya? Nah, pertanyaannya. Ya. Terus nanti di akhirnya apa? Nah, kan? Nah, di awalnya di plan ini ya, kita harus mulai di plan dulu. Gitu. Ya, walaupun nanti bisa saja ini lompat begitu ya. Artinya paralel, bukan lompat ya, paralel. Nanti seperti ini. Ini kayak pasal 8 nih. 82, 83, 84, walaupun pasalnya ada di ujung, tapi secara implementasi itu di awal sebagai plan, begitu kan? Gitu. Ya. Ini pasal 7 ya, walaupun ada di tengah-tengah, ada 7, 9, 7, 10 itu bagian dari cek. Ya, bagian dari cek. Kalau Bapak Ibu dari sisi manajemen birokrasi namanya MONEF ya, monitoring evaluasi. Nah, cek ini MONEF sebenarnya. Ya, cek ini MONEF kira-kira begitu bahasa simpelnya. Ya, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini semuanya untuk perbaikan secara berkelanjutan. Nah, kita masuk ke persyaratan pertama. Nah, ya, saya langsung aja ke persyaratan pertama Bapak Ibu. Intinya bahwa ini laboratorium ini khas sebenarnya ya. Kalau tadi Pak Suryadi menyampaikan bahwa sampai saat ini lebih kepada tupoksi, perintah-perintah ya. Jadi penugasan lah begitu. Nah, tapi harus diperhatikan bahwa laboratorium itu walau dapat penugasan itu harus tidak memihak. Nah, ini yang unik kalau di aparatur atau di pemerintah. Maaf ya, misalnya harus lakukan pengujian, pengambilan sampel di sungai tertentu berdasarkan instruksi bersama perintah. Ya, perintah itu pasti perintah untuk memperbaiki keadaan atau positif ya. Tapi dikhawatirkan jangan sampai perintah itu negatif. Nah, itu. Jadi di sini ketika perintah negatif, kita tidak boleh berpihak kepada perintah negatif. Di sini harus dilakukan tidak memihak. Tidak mementingkan kepentingan konsumen. Nah, sekarang sebenarnya yang memberi perintah itu konsumen dalam bahasa ayat 125. Hasil uji diarahkan tidak memihak secara subjektif. Ya. Jadi ini mungkin yang agak unik, ya, tapi pastilah namanya perintah itu harusnya objektif, gitu Pak ya. Kedua, tidak memihaknya terstruktur, jadi jelas organisasinya, job desk-nya, tupoksinya, tusinya. Jadi si pengguna ini atau konsumen ini sebenarnya tidak boleh bertemu dengan analis. Jadi kalau ada perusahaan A, perusahaan mining minta diuji kualitas tanahnya, kualitas air sungainya yang berada dekat smelternya atau dekat miningnya begitu. Nah, si konsumen itu secara organisasi, secara struktur tolong diatur. Ya, secara job desk diatur. Tidak bertemu antara konsumen dengan analis atau pembuat laporan atau yang melakukan hasil uji. Ini untuk langkah tidak memihak terstruktur.
Jadi kayak Ibu Nana dengan Ibu siapa tadi lupa saya. Jika nanti ada konsumen yang meminta diuji, sebenarnya tidak boleh langsung ke Bu Nana sama ke ya, Ibu analis itu. Nah ini kalau Pak karyawan kami sedikit, aparatur kami sedikit, bagaimana ya? Terus diatur tetap gitu. Ya, seperti itu. Ini contoh implementasinya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi tools-nya jika belum jelas bikin job desk Pak. Memang kadang-kadang tools itu Foxy kan general ya, belum clear gitu. Tapi mudah-mudahan sekarang sudah semakin jelas ya. Itu yang pertama pasal 4 sub 41 sub 411. Kemudian harus ada komitmen. Nah, tertulis, saya kira kalau ini gampang, nanti silakan dibuat komitmen kebijakan yang ditandatangani, yang apa namanya disahkan oleh top manajemen. Top manajemen Bapak kepala dinas, ya kepala dinas sebenarnya. Atau kalau mau, kalau dinas lingkungan hidupnya berupa UPT, KUPT itu LM-nya UPT itu bisa saja KUPT itu sebagai pimpinannya tertinggi. Bisa begitu. Ya. Kemudian, jadi harus ada komitmen 413 laboratorium harus bertanggung jawab atas ketidakberpihakan. Nah, jadi yang bertanggung jawab itu pimpinan sampai kepada semua pejabat di situ bertanggung jawab terhadap ketidakberpihakan. Jadi istilahnya laboratorium itu harusnya menjadi sebuah tim yang kompak. Jadi semuanya tidak memihak, jangan sampai pimpinan tidak memihak, nanti ada staf atau analis yang memihak. Nah, jadi pokoknya semua harus bertanggung jawab. Semua harus tidak memihak. Gitu. Tidak boleh membiarkan tekanan komersil, keuangan, tekanan lain yang membahayakan hasil uji. Begitu. Maksud tekanan komersil itu, ya mohon maaf, dibayar agar hasilnya sesuai dengan keinginan yang punya sampel gitu kan. Keuangan juga begitu. Memang kalau laboratorium swasta kan dibayar, betul itu dibayar. Tetapi bukan membelayak bayar gitu bahasanya. Tetapi harus menghasilkan uji yang apa adanya, yang objektif. Begitu. Bukan hasil uji yang diatur. Nah itu yang disebut dengan semua bertanggung jawab. Mulai dari pimpinan sampai kepada pengambil sampel. Ya, ini memang prinsip 4 ini boleh dikatakan sebagai pondasi, ya. Pasal 4 itu pondasi. Kalau clear sejak awal, tidak memihak, objektif, tidak subjektif, ya dia akan menjadi laboratorium yang dipercaya gitu. Jadi ketika nguji ke sana pasti objektif gitu. Ya. Nah, sampai dulu ada kasus pengujian sempet ya udah lama sih, apa tuh beras ya, yang satu bilang ini plastik, yang satu bilang tidak. Nah, padahal sampelnya diambil tempat yang sama. Nah, kita nggak tahu tuh apa yang terjadi ya, apa yang terjadi. Nah, itu intinya tidak boleh melakukan aktivitas memihak. Itu 412, 413. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. 414 mengidentifikasi risiko ketidakberpihakan status penerus update. Nah ini nanti ini plan, ini disebut dengan nanti yang pendekatan risk management atau risk based thinking. Jadi kita tuh sebelum menerima fungsi, menerima tugas, Bapak menerima tugas ya, atau sebelum menerima orderan gitu kasarnya, untuk menguji sebuah sampel, kita harus mengidentifikasi risiko-risiko. Risiko itu sesuatu yang membuat kita menjadi subjektif, ya, membuat kita menjadi memihak. Jadi contohnya ancaman kondisi yang membuat kita diarahkan, Pak nanti hasilnya sesuai ya dengan peraturan. Nah itu kita harus identifikasi tuh mana, siapa, dan bagaimana mereka melakukan intervensi lah gitu bahasanya. Nanti kita harus punya daftar risikonya. Risiko itu adalah penyimpangan, jadi akibat negatif sehingga lab menjadi berpihak.
Nah, di sini kita harus buat listnya, ya, buat daftarnya, kemudian sebaiknya juga ada prosedurnya atau mekanisme bagaimana kita melakukan identifikasi risiko ketidakberpihakan. Kita lihat ini risikonya hasil uji dirubah sesuai dengan pemesan. Nah, itu risiko. Ya, itu risiko. Dan kita harus buat daftarnya. Ya, nanti kalau sempat coba dipraktekkan membuat daftarnya ya. Ini contoh saja, contoh daftar risiko. Ini pengambilan sampel air. Nah, risikonya atau ancaman diajak ke lokasi sampel yang diinginkan klien. Jadi ada perusahaan atau ada organisasi, ya, ada laporan, ada pencemaran limbah cair di sungai. Nah, ini kita datang ke sana oleh yang punya limbah diarahkan ke lokasi lain. Nah, jadi hal-hal ini harusnya kita antisipasi, ya, harus kita daftar menjadi sebagai daftar ancaman atau risiko. Nanti jelas siapa sumbernya, kemudian tindakannya harus seperti apa. Ini contoh nanti kita coba dibuatkan. Ya. Memang kalau lihat seperti ini di ISO 14001 itu ada dua nanti kurang lebih. Ada prosedur, ada arsip. Nah, ini nanti jatuhnya jadi arsip. Nah, ini harus jelas ada yang mengelola, ada yang ditugaskan. Nah, di lab itu ada kepala lab, tadi ada analis, begitu ya, ada pengambil sampel. Nah, ini siapa nanti yang menyiapkan prosedur, siapa yang menyiapkan atau menyimpan arsip. Nah, nanti ada yang namanya manajemen pengendalian arsip. Itu harus diatur berikutnya. Sebab kalau di aparatur negara itu namanya arsiparis itu ada, hanya kadang-kadang jabatan itu saya nggak tahu masih ada atau tidak. Ya, setahu saya sih masih ada jabatan itu. Nah, itu harusnya kita memiliki itu. Ya, kita memiliki. Atau terserah nanti diatur itu ada di siapa. Berikutnya, laboratorium harus menunjukkan bagaimana yang menghilangkan atau meminimalkan risiko. Nah, tadi ini tindakan pengendalian penanganan risiko 415 nih. Nah, sudah saya cantumkan nih pasalnya ya. Jadi ini kolom ini menunjukkan implementasi 415. Ya, simpelnya sih setiap implementasi itu setiap pasal itu ada dokumen arsip itu paling minimal banget ya. Itu minimal banget. Nah, di sini ada tindak lanjut atau program penanganan risiko. Jadi ketika tadi ada risiko diajak ke lokasi sampel yang diinginkan klien begitu ya, yang pada itu cenderung subjektif, cenderung memihak begitu. Nah, itu bagaimana nih biar tidak diajak ke hal-hal yang negatif gitu. Nah, bikinlah sistem laporan live dari lapangan gitu kan. Katanya mau ke sungai titik A, nah, kan sekarang bisa kelihatan. Saya udah sampai di situ dengan titik GPS segitu kan, ketahuan sekarang live di titik GPS tersebut. Kita juga bisa cross check ya. Sebenarnya sih kan sekarang ada Google Map ya. Google Map itu punya CCTV sebenarnya. Kalau cocok waktunya kita keklik tuh sama CCTV-nya Google Map gitu. Nah itu sebenarnya lebih live lagi ya. Program tidak terjadi penyimpangan risiko agar tidak terjadi subjektivitas, agar tidak terjadi penyalahgunaan. Kita bikin bagaimana nih ya program ini harus dijalankan. Ada komentar? Belum. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini menambah semangat ya. Berikutnya komitmen tidak apa ya, tidak membocorkan kerahasiaan lah ya. Jadi ada dokumen komitmen kerahasiaan bisa gabung dengan dokumen ketidakberpihakan tadi. Jadi kalau kita ini seperti dokter sebenarnya laboratorium itu kan kita tidak boleh menceritakan Bapak A tadi sakit, ceritain itu nggak boleh. Nah ini pun tidak boleh hasil uji itu sembarangan diinformasikan. Ya. Kalaupun nanti ada yang akan kita informasikan, itu tanya kepada yang punya sampel itu. Tapi kalau bapak-bapak
dapat ini penugasan ya sebagai bagian dari apa namanya tupoksi, yaitu itu aspek hukum ya, disebarkan bukan disebar diberikan informasi kita sudah melakukan pemantauan sungai ini, kawasan ini gitu kan, yaitu ada aspek hukum. Dari sisi penugasan tupoksi sih silahkan aja, tapi kalau ini sampelnya milik orang lain harus menginformasikan terlebih dahulu terkait informasi tentang konsumen untuk ditaruh di domain publik. Jadi misalnya perusahaan A sampel air tanah, nah nanti tanya Pak, ini hasil uji laboratoriumnya nanti kami cantumkan di web kami bahwa sudah dilakukan pengujian kualitas air udara di perusahaan Bapak. Bapak setuju nggak? Nah itu harus minta persetujuan. Saat kontrak atau saat penerimaan sampel minta persetujuan, bisa dalam form kontrak atau form penerimaan sampel. Kita setuju tidak dari konsumen. Ya kalau di Bapak perintah dari atasan, perintah dari kepala dinas, perintah dari bupati misalnya gitu. Untuk menguji kualitas air, untuk memantau kualitas udara. Ya kan? Ya itu artinya ya tidak perlu bertanya lagi, itu pasti nanti akan diinformasikan hasilnya kepada publik kan begitu. Itu mungkin tidak cocok untuk kasus penugasan ya, tapi untuk sampel yang dari ini perlu ada ini. Informasi yang disediakan oleh pelanggan untuk publik atau ketika disepakati antara lab dan pelanggan, informasi bukan rahasia, misal untuk tujuan menangani pengaduan. Nah ini terkait dengan tadi penugasan menanggapi pengaduan. Jadi misalnya ada pengaduan sungai sana tercemar. Nah ini kalau ini langsung aja tidak perlu persetujuan. Tapi secara umum seluruh informasi itu sebenarnya hak milik dari yang punya sampel dan dianggap rahasia. Konsep umumnya begitu. Kalau ada yang mengadu, nah ini pengadu nih. Tentu pengadunya itu sebagai bersifat rahasia. Misalnya saya, Pak, ini kualitas sungai sana kayaknya tercemar, Pak. Tolong dong Pak diuji. Nama saya itu dirahasiakan ketika itu nanti diumumkan. Jadi informasi tentang pelanggan yang diperoleh dari sumber selain pelanggan, misalnya pengadu, regulator, berarti harus bersifat rahasia. Jadi penyedia informasi itu dirahasiakan. Kecuali saya bilang, silakan Pak. Kalau nanti ada yang nanya siapa yang melaporkan, saya, Bapak umumkan aja. Pak Thomas yang melaporkan. Misalnya. Tapi konsep awalnya atau prinsip awalnya itu adalah rahasia. Tentang masih kerahasiaan, orang-orang yang bekerja di laboratorium siapapun, misalnya Bapak mensubkonkan, memberikan tugas atau memberikan pekerjaan ke pihak ketiga, Bapak nyebut pihak ketiga biasanya ya, kalau pemerintah itu subkon itu pihak ketiga, atau pihak keduanya siapa. Perusahaan termasuk anggota komite, kontraktor, personel badan eksternal atau yang bertindak atas nama laboratorium tetap juga menjaga kerahasiaan. Jadi jangan sampai Bapak mensubkonkan kepada konsultan atau ke pihak lain, pihak ketiga untuk ngambil sampel. Nah, si pengambil sampel ini bukan ASN, bukan karyawan DLH, bukan aparatur negara. Nah, perusahaan pengambil sampel juga harus menjaga kerahasiaan. Ya, jadi tidak boleh dia membocorkan lokasi hasil itu apabila memang bukan penugasan. Itulah pasal 4, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan menjadi awal landasan, karena pasal 4 ini boleh dikatakan fondasi rumah. Kalau rumah ini kita mau bikin lab nih, bikin lab, ada fondasi, ada tiang utama, ada dinding, ya, ada atap. Nah, pasal 4 ini adalah fondasi. Nah, pasal 5 nanti itu adalah tiang utama. Pasal 6 itu dinding. Pasal 7 itu nanti isinya, isi labnya. Kursi, meja,
alat tulisnya, alat ujinya, pipet, mikroskop, apa nih, labu ukur itu pasal 7. Nah, pasal 8 ini atap. Gitu. Jadi yang melindungi laboratorium ini jalannya benar gitu, tidak bocor gitu ya, tidak rusak, itu pasal 8. Kira-kira apa ya, ilustrasi ilustrasi pasal-pasal itu hubungan dengan kita membangun laboratorium. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Pukul 10, pukul 11 ya? Mohon izin, Ya, silakan Pak Suryadi, dipersilahkan. izin Pak, kami ingin bertanya. Mungkin sebelumnya kami mau ceritakan apa tahapan pelaksanaan kegiatan kami ketika ada perintah atau disposisi dari pimpinan. Nah, mohon koreksi kalau mungkin pemahaman kami sebagai lab ini langkah-langkahnya kami salah. Kami biasanya kalau mendapatkan bisa dimatikan, Pak. Papet, papet, bisa dimatikan. Pak. Biasanya kami kalau mendapatkan perintah pengambilan contoh uji itu ketika ada apa namanya kegiatan eh, laporan lingkungan yang bekerja sama dengan apa namanya laboratorium akreditasi, kami juga diperintahkan untuk pendampingan pemberian atau penunjukan lokasi yang akan diambil sampelnya oleh lab akreditasi. Itu yang kedua. Itu langkah-langkah kami ketika ada disposisi dari kepala dinas, kami nyusun apa namanya rencana SPT, kapan kami akan melaksanakan pengujian dan personil kami tunjuk. Kami lab tidak cukup kalau kata-katanya ada beberapa titik terus personil lab itu tidak memenuhi, kami akan meminta bantuan personil dari bidang-bidang atau seksi-seksi yang lain. Yang kedua, ketika ada keadaan apa namanya